Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qawa bidalaili dinihi arkan syariah wa sahhaha bi ahkamihi furu'al millatil hanafiyah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru ala ma an'ama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi wa bi barakatihi, amin ya rabbal alamin. Susan ila sahibi hadal kitab Syekh Imam wa hay'atuha, utawi pira-pira sunah hayate Jumat, wasabaqa lan wis disi apa maknal hayati, apa artine makna hayat iku arba'u khisalin, iku papat pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah suwiji saking arba'atu khisal iku al-ghuslu, iku adus liman maring wong yuridu kang karep sapa man khuduraha ing nekani Jumat, min jakarin saking wong lanang au ungsa au wong wadon, hurrin kang merdeka au abdin hamba sahaya, muqimin kang mukim, au musafirin au musafir. Wa waktu ghusliha lan utawi waktu aduse Jumat iku minal padrisani saking pajar kakaping pindho. Wa taqribuhu lan utawi marki adus gosliha, dhamirnya kembali ke situ ya, min jihabi saking lungane wong iku afdalu, iku lebih abdal. Fa in ajazalamun lemah sapa wong an gusliha saking adus Jumat, tayammama mongko tayammum sapa wong biniyatil gusli kelawan niat adus laha maring nekani Jumat. Wasani lan utawi kaping pindho sunah hayate Jumat iku tanziful jasadi, iku bersihkan badan, biijalatir rihil karihi kelawan ngilangaken bau kang ora enak, bau kang den sengiti, minhu saking man, kasunanin kaya mambune apak kelek. Ya, insyaallah. Mana tadi? Fa yata'apa mongko uwah aken man sapa man ma barang yuziluhu kang ngilang aken hu ing ma min martakin saking kapur barus wa nahwihi lan seliyane kapur barus.
ya. Wasalisulan nomor telu dari sunnah haite Jumat iku lubsu siyabil baydi, iku ngenggo kelambi kang warna putih. Fa innaha mungko satemen siyabil bait ya, iku abdul siyabi, iku paling utamane kelambi. Warabi'u utai nomor 4 saking hayat akhduz zufri, iku ngetok kuku, motong kuku. Ing tola lamun dawa apa jufar apa kuku. Wasya'ri lan rambut, motong rambut. Kadzalika kaya mengkono kaya lan iku tetep kaya mengkono akhduz zufri wasya'ri, payantifu mongko nyabut sapa wong ibtahu ing rambut keleke wong. Wayakusulu lan ngerapiaken motong sapa wong lanang saribahu ing kumise wong lanang. Wayahliku lan nyukur sapa wong anatahu ing bulu kemaluane wong. Wa tatayyubu lan go wangi-wangian bi ahsani ma kelawan bagus-bagus perkara wujida kang den temuni apa ma minhu saking tatayyub. Wa yustahabu lan den sunaaken apa al insatu apa meneng. Wa tawi insat iku as-sukutu meneng ma'al isghati sertane khusyuk. Pi waqtil khutbati ana ing dalam waktu khutbah. Wa yustathna lan den kecuali akan den jabaaken minal insati saking dawe lapat insat apa umurun apa pira-pira perkara madzkuratun kang wis den tutur fil mutawwilati ana ing dalam kitab-kitab kang jembar keterangane. Min halan iku setengah saking umur ing daru a'ma ngeneh peringatan wong ing wong buta ayakoa ing tumebo sapa a'ma pibirin ana ing dalam sumur. Waman lan wong daba kang gremet ilahi maring wong apa aqrabun apa kalajengking masalan semisale. Waman lan utai sapane wong iku dakhala mlebu sapa man al masjid ing masjid. Wal imamu hale utai imam iku yakhtubu iku khutbah sapa imam iku sholat maka sholat sapa rakaataini ing rong rakaat khafifataini kang ringan karone. Summa yajlisu mongko kari-karine dodok sapa man ya ta'birul musannifu ngibarat akan sapa kiai musannif bidakhola kelawan lapad dakhola iku yubhimu iku aweh paham apa i'tibar ing annal hadira ing satemene kang hadir iku la yunsiu ora muncul apa salat rakaataini apa salat 2 rakaat sawa iku pada uga salat sapa wong salat sunnatal jumaati ing salat sunat Jumat aula atau ora. Wala yajharu mangka ora pertelo min hadal mabhum saking ikilah pemahaman anna fi'lahuma sataman yang lakune rakaataini iku haramun iku haram au makruh atau makruh. Lakin akan tetapi An-Nawawi sapa Imam Nawawi Bisarhil Muhaddabi ing dalam syarah kitab Muhaddab ya, syarah dari kitab Majmu' kan syarah Muhaddab. Kalau kitab Muhaddab karangan Syekh Imam Syairozi, kalau syarahnya Majmu' itu Syekh Imam Nawawi. Saraha iku
martelaaken sapa Imam Nawawi bil hormati kelawan ngaharam akan wa naqala lan nusnukil sapa Imam Nawawi al ijma'a ing ijma' ulama alaiha ing atase kaharaman al hurmah anil Mawardi saking Imam Mawardi. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan menerangkan bab penjelasan ya terakhir dari bab Jumat. Tentang apa itu? Tentang sunnah-sunnah hayatnya dalam Jumat, dalam sholat Jumat, sebelum melakukan sholat Jumat. Ada kesunahan-kesunahan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan, gitu ya. Satu, al-ghuslu, mandi Jumat. Mandi Jumat ini memiliki ranking yang nomor pertama dari mandi-mandi sunnah, itu mandi Jumat ya. Maka jangan sampai ninggalin ketika mandi Jumat tersebut. Kepada siapa mandi Jumat ini dibebankan kesunahannya? Liman aroda khudurul Jum'ati, kepada orang baik laki atau perempuan ya, sawaun kana rajulan au imra'atan ya, au musafiran tadi disebutkan ya, au abid muqim tadi, dibebankan kepada laki maupun perempuan, merdeka atau hamba sahaya, berpergian atau tidak berpergian. Kalau dia ingin melaksanakan sholat Jumat, maka sunnah hukumnya mandi Jumat gitu. Tapi kalau enggak lakuin sholat Jumat, ya enggak sunnah, karena ini diberlakukan kepada liman aroda khudurul Jum'ah, kepada orang perempuan. Kan ada juga perempuan yang lakukan sholat Jumat. Kalau di Madinah, di Mekah itu perempuan sholat Jumat. Tapi kalau di Indonesia jarang ya. Ada nggak masjid di Bandar Lampung yang perempuan sholat Jumat di dalamnya? Ada? Nggak ada ya. Di Al Furqon nggak ya? Nggak ada juga. Di Kupang ada, di Kupang. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Kalau di Mekah ada, Madinah ada. Ibu-ibu nggak apa-apa sholat Jumat kalau di Mekah, di Madinah nggak apa-apa. Tapi kalau di Bandar Lampung jarang, nggak ada. Tuh ya. Kapan waktunya? Nah, waktunya kapan? Waktunya itu adalah minal fajri, subuh, setelah sholat subuh itu waktu sudah masuk melaksanakan mandi Jumat. Jadi umpama hari Jumat nih, setelah subuh kita mandi, nawaitul ghusla liyaumil jum'ah sunnatan lilaitan, niatku mandi Jumat karena Allah Ta'ala, sudah masuk ya. Tapi bagusnya wataqribuhu min jihabihi afdol. Tetapi bagusnya adalah ketika kita akan berangkat sholat Jumat, kita mandi, itu yang utama. Itu yang utama. Jadi nggak apa-apa, Abah, karena waktu mandi setelah sholat Jumat, setelah subuh. Idealnya uang lungan di masjid pun setelah sholat subuh, sebenarnya bagus ya. Jam 7 sampai entek. Bisa nggak itikaf kayak gitu? Hah? Iki mah berang lungan di masjid ya ada nebeke lunga. Ada nggak orang kayak gitu? Jamaah ada di sini? Mana orangnya itu? Jangan deh, nanti disebutkan di sini pahala-pahalanya itu ya. Nah, jadi afdolnya mau Jumatan mandi, itu yang paling bagus, afdol. Taqribuhu min jihabihi afdol. Gitu ya.
Kenapa sih kok kita kalau Jumatan mau sholat Jumat disunahkan mandi Jumat, apalagi ini mandi paling ranking pertama dari mandi-mandi sunnah? Karena ada hadis Rasulullah, hadisnya rawahul Bukhari, ada dalam kitab Sahihul Bukhari juz 1 halaman 299, nomor hadis 827. Apa hadisnya? Idza jaa ahadukum al-jumu'ata falyagtasil, kata Nabi, apabila ya kamu salah satu di antara kamu pengen Jumatan, sholat Jumat, falyagtasil, maka mandilah kamu, jika Kanjeng Nabi begitu. Itu karena ini perintah Rasul. Sehingga kalau rumusnya adalah liman arodah hudurul jum'ah, mandi kesunahan ini, Jumat ini diperlakukan siapa saja yang akan hadir melaksanakan sholat Jumat. Sehingga walayusannu liman lam yuridil hudura ayyaghtasila ghusla Jumat. Sehingga tidak disunahkan bagi orang yang tidak melakukan sholat Jumat, nggak disunahkan. Jadi kalau ibu-ibu di Bandar Lampung kan nggak ngelakuin sholat Jumat tuh, maka nggak usah mandi Jumat. Ada nggak ibu-ibu selama ini mandi Jumat? Nggak ada ya. Enggak ada kesunahan karena ibu-ibu tidak melakukan sholat Jumat. Wa in kana min ahli Jum'ah, walaupun dia termasuk dari ahli Jumat, tidak sunnah. Nah, berbeda dengan mandi hari Id. Wa yufarikul aidu fi sunnatil ghuslil jami'. Nah, kalau mandi Id mah ya, walaupun ibu-ibu nggak ngelakuin sholat Id umpama, sunnah tetap mandi. Kalau sholat Id mah laki perempuan yang mau sholat atau yang tidak sholat sudah melaksanakan mandi sholat Id. Sebelum Id itu mandinya hukumnya sunnah. Alasannya apa? Alasannya li'anna ghuslal Id lizinati wajhari surur. Karena kalau mandi Id itu untuk ngehias aja, untuk mempercantik dan untuk menampakkan kebahagiaan. Tapi kalau Jumat itu kaitan dengan ubudiyahnya, gitu ya. Nah, jadi waktunya setelah fajar sudah disunahkan namanya mandi Jumat. Itu sunnah hukumnya ya. Jadi jangan sampai kita nggak ngelakuin mandi Jumat. Berarti kalau umpama sholatnya bukan di tempat kita, tapi ini kan dengan kerja, ya udah sebelum kerja kita mandi, sebelum kerja kita mandi Jumat, kita niatkan begitu ya. Jangan sampai enggak. Nah, fa'in ajaza, suatu hari kita lemah, tidak boleh mandi Jumat. Kenapa? Mungkin ada luka, ada apa ya. Begitu pentingnya mandi Jumat, ketika kita lemah tidak melaksanakan mandi an ghusliha tayammama biniyatil ghusli, maka tayamum. Saking pentingnya mandi Jumat. Jadi kalau umpama ketika hari Jumat ya mau mandi nggak ada air umpama, tayamum. Atau ketika mau mandi kita ada luka yang nggak boleh kena air, tayamum. Ya, tayamumnya niatnya adalah mandi Jumat. Ya. Jangan untuk menggantikan sholat
sholat gitu ya. Tayamumnya untuk adalah mandi Jumat. Ya Indonesia aja niatku tayamum ya Allah sebagai ganti mandi di hari Jumat karena Allah Ta'ala gitu udah hasil. Nawaitu tayamuma badalan li ghusli yaumil jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Tayamum ya. Kenapa? Saking pentingnya. Tapi ingat kalau tayamum semuanya jangan dibasuh. Orang tayamum sikile dibasuh, kupingnya dibasuh, kepalanya dibasuh. Kan banyak kasus jamaah umroh itu. Rupanya lagi manasik umroh hajinya ngantuk dia. Sehingga ketika tayamum semua dibasuh sama tayamum. Terus mepet-mepet jok maning. Padahal di pesawat nggak ada debu. Dalam mazhab Syafi'i orang tayamum di pesawat nggak sah hukumnya, nggak sah karena dalam mazhab Syafi'i debu itu harus berbentuk gubarun, ya debu yang bisa dilihat dan kasat mata atau dirasa. Itu kayak seperti ada binatang ayam gebrek-gebrekin debu itu kelihatan tuh ngumpul, itu gubar namanya. Itu untuk tayamum, alat untuk ininya tayamum. Tapi kalau di pesawat mana ada debu, gosok-gosok ini jok berujuk kayak ambek dicekel ke orang pramugari yang cantik itu. Di pesawat sering lihat pramugari nggak? Tolong dipejamkan matanya. Jangan dilihatin dosa hukumnya. Tayamum ya. Ya. Jadi kalau di pesawat jangan tayamum ya, nggak boleh di pesawat tayamum itu, nggak sah hukumnya. Dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Gitu ya. Tayamum. Jadi sholatnya kayak mana ya dikondisikan saja. Kalau bisa di jamak takdim, ambil wudhu dulu berarti kan. Sholat dulu lah di bandara ya. Setelah sholat kita baru naik pesawat, kayak begitu kan. Harus dikira-kirakan. Kalau memang kondisinya nanti kita nyampe di bandaranya itu umpama maghrib isya, kita masih ada waktu isya, berarti di jamak takhir gitu kan, kita aja. Tapi kalau nggak bisa keduanya, berarti sholatlah lihurmatil wakti, karena ada solusinya. Jangan tayamum. Ya, berarti kalimat fa'in ajaza an gusliha tayammama biniyatil guslilaha ini menunjukkan pentingnya mandi sunnah di hari Jumat. Pokoknya yang berkaitan, yang nempel di hari Jumat itu lebih utama, perbuatan-perbuatannya memiliki kekhususan tersendiri. Termasuk apa? Termasuk sodako. Sodako di hari Jumat tuh beda pahalanya. Ya, as-sodaqatu tatado'aku yaumal jum'ah, kata Nabi. Sodakoh itu kalau diberikan hari Jumat pahalanya lipatan pahala. Wah, pahalanya. Maka sekarang lagi tren apa itu Jumat barokah. Benar nggak? Jumat barokah. Kadang-kadang abah yang lebih rezekinya banyak beli beras gitu ya, bagi-bagiin. Rezekinya lagi banyak beli nasi uduk 40 biji, bagiin sedekah sama orang gila. Cari orang gila di Bandar Lampung. Orang gila. Pahalanya banyak sedekah sama orang gila itu. Berapa orang gila di Bandar Lampung? Itu sedekah sama orang gila itu pahalanya luar biasa itu. Iya benar, pahalanya lipatannya. Ya, hari Jumat aja itu emang luar apa saja. Sholawat juga beda di hari Jumat. Kadang-kadang yang sudah dewasa mah ajak kelalen malam Jumat kan. Ada jadwal tersendiri. Iya, itu malam Jumat. Karena emang saya nikah kan sunahnya hari Jumat, betul nggak? Nikah itu sunahnya hari Jumat. Nabi Adam itu nikahnya dengan Siti Hawa hari Jumat. Nikah itu hari Jumat. Maka Nabi itu ya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Siti Aisyah hari Jumat, tapi Rasulullah menikahi anaknya Sayyidatuna Fatimah Zahra itu hari Jumat, bulannya bulan Safar. Jadi jangan bulan Safar itu dianggap bulan jelek ya, diyakini, wih saparan mungkin. Mengidentikan di bulan Safar itu kayaknya panas banget ya. Marah baik saparan mungkin. Wong bengen kun. Ngomong begitu, saparan lahirnya bulan Safar ini. Padahal bulan Safar itu bagus. Nah, untuk membantah keyakinan orang jahiliyah saat itu yang menganggap Safar bulan sial, Nabi langsung tuh dibantah dengan langsung menikahkan putri beliau Siti Fatimah itu di bulan Safar hari Jumat. Tuh. Jadi nggak apa-apa ya nikah hari Jumat itu di bulan Safar ngikutin Rasulullah, nggak apa-apa. Tapi ada pendapat yang lain juga di bulan Syawal, nggak apa-apa, dua-duanya kita pakai. Ya, itu hari Jumat ya sodakoh. Ya sodakoh itu kan penting ya, baik yang sudah meninggal, baik yang sudah meninggal masih hidup juga sodakoh. Ya. Ya, apalagi orang mati senang banget disedekahin ya. Ya Aliyu tasaddaq ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim wa yaprahuna biha asyadda ma kanu yaprahun fid dunya wa yaqul lamaghfir liman nawwara qabrona wa basyirhu bil jannah kama basyarna biha. Jadi sabda Nabi, wahai Ali, sedekahlah untuk orang matimu. Jadi perintah kalau ada orang mati itu sedekahin gitu. Sedekahin, diniatin ya. Niatin. Ya. Karena apa? Allah akan memerintahkan kepada malaikat agar menyampaikan pahala sedekahnya orang-orang yang masih hidup. Ya, karena ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah guna apa? Mencatat ya, membawa sedekah-sedekah orang hidup untuk disampaikan kepada orang-orang yang meninggal dunia. Ketika diberikan sedekah itu orang meninggal dunia sama orang yang masih hidup, yafrahuna bi hasadu makanu yafrahun. Senangnya minta ampun, orang meninggal dunia dikasih sedekah sama keluarganya yang masih hidup. Senang banget. Apa doanya orang meninggal dunia? Kan orang itu kan hubungan masih ada sama kita, meninggal atau belum meninggal itu ya. Ada, enggak meninggal mah badannya aja, ruhnya sampai. Ngedoain Allah maghfir liman nawar qabrana. Ya Allah, tolong berilah cahaya nur ya. Ampuni ya Allah kepada orang yang memberikan cahaya kepada saya di kuburan ini. Jadi kalau sedekah kita berikan kepada mayit, orang meninggal dunia, orang tua atau siapa kita, itu nerangin kuburan katanya. Kuburannya terang, barokah sedekah yang kita berikan. Ya. Fabasyiru bil jannah, dan berilah kabar gembira kepadanya ya, bahwasanya tempatnya adalah di dalam surga. Jadi didoain kita sama orang yang meninggal dunia. Kalau orang itu kita sedekahi, makanya ya Abah ya, kalau kita sedekah harus diniatkannya bagus. Umpama sedekah nasi ya, umpama ya Allah saya sedekah nasi ini untuk hari Ahad atau apa, untuk almarhum orang tua saya bernama Fulan bin Fulan, begitu. Senangnya minta ampun dikasih sedekah, itu pahala sedekah. Jadi perintah ini ya, perintah Allah untuk menyedekahi orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua, sunnah hayatnya ya, tadi kan sunnah hayatnya ya, tanzifil jasadi, memsucikan, membersihkan badan. Bersihkan badan hukumnya sunnah.
Apa tafsir membersihkan badan di sini, tanzib ya? Tafsirnya biizalatir rih, dengan menghilangkan bau karihi kan enggak enak baunya. Makanya sunnah kalau masjid setiap hari Jumat dikasih semprotan aja sampai masjidnya apek. Gara-gara ngegolong ning kono, tidur di masjid keringetnya nempel ning karpet. Barang mancing buka pintu, aduhai banget baunya. Gitu aja. Nabi paling gak seneng tuh ngeliat masjid yang bau. Maka harus masjid wangi, jangan sampai apek. Di hari Jumat bagi orang yang ingin melakukan sholat Jumat, tolong badannya sih wangi aja sampai keleke mambu. Iki mutas olahraga langsung sholat Jumat. Ada nggak begitu? Berang sholat Jumat gue training mending. Oh, jadi kita ngormati Gusti Allah piye, gue training, gue kaos partai. Oh ya Rabbi Subhan. Apa maning tas mancing sholat Jumat? Is mambu angin laut, mambu iwah, orang adus kelek nyampur jadi sini. Nggak boleh ya, karena kata sang kiai kitab Fathul ini biijalati rihil karihi, hilangkan tuh bau yang gak enak itu, hilangin. Ya. Tolong wadah badan tuh yang wangi ya. Kalau mau sholat Jumat, semprotin parfum, sebotol, setengah botol, taruh parfum. Hukumnya sunnah. Makanya ibu-ibunya yang teliti, beliin bapaknya parfum. Aja ibu-ibu bahas itu ke parfum. Benar-benar. Mau kondangan, go parfume. Dan ngaji 5 tempat seminggu, go parfume. Balik nih kelaki nih mah ya Allah mampuni. Ya, jangan. Ini harus ibu-ibu harus teliti, perhatiin suaminya, beliin parfum, bah nih beliin parfum, gitu. Jinul tuh kalau ke Mekah itu pasti beli parfum untuk istri. Iya, karena Jinul tuh seneng parfum tuh, bener aja. Tapi baunya jangan kayak nyong gitu. Yang harus ini dong, yang enak baunya parfum tuh ya, yang itu yang ini parfum ini parfum enak baunya, punah dibawa kemana saja. Kenapa demikian? Karena setan tuh paling benci sama umat Nabi yang selalu wangi badannya. Kenapa? Parfum ini disenengin oleh Kanjeng Nabi. Ada 3 yang paling saya senangi di dunia ini kata Kanjeng Nabi. 1, bau-bau harum. 2, istri yang soleha. Ya, dewadon sing soleha. Sing ketelu, wong sing sholat sing tepat waktu. Seneng Kanjeng Nabi. Termasuk parfum, rabi sing soleha. Seneng Kanjeng Nabi. Maka harus ada botol kecil dibawa kemana-mana. Tapi parfumnya sing enak ya. Baunya yang enak, yang punya parfum enggak? Kalau enggak datang, insya Allah kalau kasih botolnya baik. Ngisi dewe. Iya, kalau paling seneng parfum. Nah, parfum kan ada harga, ada barang. Parfumnya 1.500.000, ya enak orang hari orang hilang. Barang parfumnya sing hargane 50.000 ning Indomaret mah iyalah kena anginnya us pada hilang kan. Harus apa? Kesunahan Rasulullah. Niatnya gitu aja, dapat pahala kita. Parfum itu. Beli parfum yang baunya sop gitu kan. Ada bau-bau sop itu, bau yang enak. Bau-bau bunga. Parfum. Dan kan wong wadon kan senengnya parfum koro bunga. Maka man rabinya lagi marah, ambil bunga
apa kun cempaka nah kan senengnya bunga Ramadan bunga tas kan ngana durine nak nih baik lagi marah sempit ngene go bunga kan tapi kayaknya orang seneng maning Ramadan siki mah sing manjur mah selipi bunga duit baru bunga duit Ramadan mata melotot arep betul Ramadan kan Ramadan bohong Ramadan harus seneng duit mah ya bohong Ramadan harus seneng duit berarti orang normal ya Allah ya. Jadi tolong di sini dikasih contoh biijalati rihil kari itu contohnya ke sunanin itu artinya kelek mambu sing apak tolong itu dibersihin min martakin wa nahwi di sini bahasanya kelek sing apak wan hilangkan dengan kapur barus ya. Waduh repot ini. Kalau tekstualistik mananya kita amalkan kitab ini kapur barus kan gua wong ninggal dunia. Jadi kelek imammu nek kapur barus ana wong arep mati mungkin. Ya maksudnya jangan terlalu apa itu tekstualistik ya. Maksudnya ya min martakin ini ya ganti dengan parfum. Kalau bahasa ikinnya kan kapur barus. Emang bisa kapur barus ngilangin kelek ya? Bisa. Tapi mambune kun apa mayit. Aduh, kapur barus. Ya. Hilangin tuh sunnah hukumnya hari Jumat itu badan yang bau, keringetan, kelek sing mambu ya, hilangkan ya dengan sesuatu yang wangi-wangi biar seger, enak. Gitu ya. Ya sama aja kesunahan Arab kalau mau tidur sikat gigi kan gitu ya beli semprotan wangi mulut itu mau tidur semprotin yang wangi badannya parfum laki rabikun ya aja mabuk kecut gitu mau ini enak gitu karena Rasulullah seneng yang wangi-wangi itu Rasulullah tuh seneng ya, kita apa tuh ngikutin kanjeng Nabi. Kemudian apa lagi nih yang tadi tuh ya nomor 3 wasalisul lubsus yabil baydi di hari Jumat itu sunnah pakaian putih fa inna abdulus siyab karena pakaian putih itu pakaian yang sebagus-bagus pakaian. Jadi kalau mau sholat Jumat tolong berpakaian putih, sunnah hukumnya. Aja iki mah salah meletakkan Jumat nggak batik. Kang ngarep kondangan dah. Hari Jumat yang gue batik mah hari Minggu kondangan yang pakai batik nggak iki aja ya putih bajunya yang bagus ya putih yang bagus. Nah kalau tadi itu kita apa itu nomor 2 adalah tadi sunnah membersihkan badan. Kenapa demikian? Karena ini perintah Rasul. Apa hadisnya? Hadisnya dalam kitab Rawahul Bukhari ya. Rawahul Bukhari ini Rasulullah bersabda la yagtasilu rajulun yaumal jum'ah ya wa yatatahharu mastata'a min tuhrin ya wa yuddahnin min duhnihi. Jadi kata Nabi tidak ada orang yang mandi seorang hari Jum'ah dan membersihkan badannya sehingga suci dan memberikan wangian badannya sehingga wangi ya, kecuali apa? Allah akan ampuni dosa-dosanya di hari tersebut sampai Jumatnya akan datang. Luar biasa pahalanya pakai minyak wangi ya. Jadi jangan dianggap remeh ya. Kalau kita pakai minyak wangi, mandi ya, tempelkan minyak wangi ke badan kita,
hancur dosa kita. Jumat ini, Jumatnya akan lagi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara enggak minyak wangi. Jadi ini perintah Rasulullah ya. Ila ghufirallahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra, itu hadisnya rawahul Bukhari ya. Jadi bukan hanya sekedar ini, tapi sekedar apa tuh, tidak hanya sekedar mengikuti sunnah Nabi, tapi di situ Rasulullah mengeming-emengi pahala, keberkahan. Orang kalau mandi di hari Jumat pakai minyak wangi yang bagus, dosa-dosanya diampuni pada Jumat yang akan datang, sampai Jumat yang akan datang ya. Ini nah, yang nomor 3 adalah berpakaian putih, karena tadi sebaik-baik pakaian ada putih. Ini juga adalah karena ngikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man iktasala yaumal jum'ah ya, wa labisa ahsana siyabih wa kharaja hatta ya'til masjidah wa lam yatakhat riqaban nas summa raka'a ma syaa Allah ayyarka'a wan sota idza kharajal imam kanat kafaratum bainahuma wa binal jum'ah. Kalau ada di hari Jumat orang pakaiannya bagus, pakaian bagus ini adalah pakaian putih, kemudian dia pergi ke masjid dengan dia tidak melengkahi lehernya orang yang lagi sholat, nggak boleh kan? Kita melewati orang yang lagi sholat itu nggak boleh. Lebih baik ya berdiri di kobaran api 40 tahun daripada kita ngelewati uang sing lagi sholat. Makanya sunnah hukumnya kalau kita sholat yang di situ tidak dibatasi dengan shop, bikin sutroh batasan. Umpama sholat nih di sini nggak ada jemaah kan sini, supaya kita jangan sampai ada yang lewat dan orang paham, kita bikin sutroh. Sutrohnya itu pembatas. Gak apa-apa, tas kita aja kita taruh di depan supaya jangan ada orang yang bikin dosa gara-gara ngelewatin sholat kita. Sunnah bikin sutroh itu ya. Sutroh pembatas entah apa ke ya, apa itu tas ke helm ke menggawe helm. Ya kalau umpama nggak ada helm yang jadi pembatas sehingga nggak boleh. Tapi kalau ngelewatinya di atas helmnya ya nggak apa-apa, itu mah kita sholat umpama helmnya taruh di sini, kita sholat di sana. Yang nggak boleh kan di sini kan, di sininya kita ngelewati. Kalau ngelewatin helm di atasnya nggak apa-apa, karena itu pembatasnya kan. Nah sunnah, karena haram hukumnya melewatin orang yang lagi sholat. Kalau dia berpakaian begitu kata Nabi, maka dia mendapatkan terhapus menjadi kafarah dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang, gitu ya. Kalau perintah baju putih, Nabi bersabda di dalam kitab Sahih Tirmidzi, Sunan Tirmidzi ya, Nabi bersabda albasu siyabal bidha fa innaha atharu wa atyabu. Berpakailah kamu pakaian putih, sesungguhnya pakaian putih itu adalah pakaian yang paling suci dan paling bagus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, ilbasu min siyabikumul biyad fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Berpakailah kamu pakaian putih, karena pakaian itu sebaik-baik pakaian di antara kamu, dan kapanilah mayitmu dengan pakaian yang warnanya putih. Maka mayit itu sunahnya adalah warnanya putih. Tapi kalau warna putihnya nggak ada, adanya warna hitam, coklat, biru, nggak apa-apa. Asal jangan dipakai kampanye aja. Barang anak si mati, nih kalau anak si nyalonin anggota dewan, PAN langsung ngomong tolong warnanya biru ya. Kenapa biru putih? Udah sih tolong kasih duit biru. Protes sama, kok biru? Nggak apa-apa sih disuruh itu katanya. Gitu ya. Kalau gitu bedanya nanti yang PDI warnanya abang mana,
Ya. Sunahnya putih. Boleh nggak kain ihram? Boleh, nggak apa-apa kain ihram itu. Kain ihram itu ngalap barokah, nggak apa-apa untuk meninggal. Dan bagusnya begitu, kain ihram itu aja kita punya kain ihram di Mekah, gara-gara beli belanja terlalu banyak, pakaian ihramnya ditinggal di kamar. Kok ditinggal, Kang Haji? Orang muat tasnya. Emangnya tasnya isinya apa? Isinya barang di sini mainan. Mainan tukupnya Bandar Lampung. Jangan ditinggal, nggak boleh. Keramat yang namanya kain ihram itu. Kalau orang dulu mau keramat. Sehingga kalau meninggal itu terakhirnya dilapisin kain ihram orang dulu. Ya. Jadi dalilnya tadi ada ya, mengikuti. Nah, sekarang nomor 4. Warabi' akhdudz zufr. Memotong kuku. Intola intola lamun dawa apa kuku wasya'ri ini mudhaf ilaih dari mudhaf akhdu ya, akhdul sya'ri ya. Akhdul jufri wa akhdul sya'ri, takdirnya begitu ya. Jadi potong kuku, potong rambut, hukumnya sunnah di hari Jumat. Di hari Jumat itu yang rambutnya udah panjang potong ya, beresin bagus. Yang kukunya panjang potong. Terus apa lagi? Wayantipu ibtahu, dan cukur kelek, bulu ketiak tuh cukur. Jangan dibumidayakan ya, mambu kelek-kelek kan, nggak paham, jangan ya, potong bulu kelek ya. Kesunahan Nabi eman kalau nggak dilakukan, makruh ya. Jadi jangan merasa aman menkeleke dawa ya, potong sunahan Nabi itu. Apalagi mau umroh, mau haji, kayak ketika tawaf tuh kayaknya kurang bagus kalau bulunya dawa. Wis dawa abang man warnanya kan, mambu keleke. Jangan ya, makruh. Kemudian kumis, rapikan kumisnya ya. Terus mencukur anak tahu itu bulu kemaluan, potong juga itu bulu kemaluan. Potong. Kenapa demikian? Karena ada hadis juga, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi yang disunahkan? Nih tadi nomor 3, nomor 4 ya. Wat tatayyub ya bi ahsani ma wujida minhu. Kemudian juga disunahkan make wangi-wangian tadi. Make wangian-wangian tadi. Nah, sebelum diteruskan, kemarin kita kan ngebahas tentang masalah apa tuh kemarin? Khutbah. Nah, di sini ada kesunah-sunahan khutbah, sunanu khutbatil Jum'ah. Banyak. Satu, al-mimbar, kesunahan khutbah itu kondisikan kalau khutbah di mimbar. Sunnah. Kenapa? Yustahabu kaunul khutbah ala mimbarin, karena ada hadis. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu ala mimbar. Nabi itu kalau khutbah itu di mimbar. Kenapa? Li'anal wukufa 'alal mimbari ablaghu fil i'lam. Karena kalau kita ya berkhutbah di mimbar itulah tempat yang paling ideal. Agar apa? Agar pesan-pesan nasihat kita itu nyampe kepada audiens ya, kepada jamaah. Di mimbar. Wa yustahabu ayyakunal mimbar ala yaminil mihrab. Disunahkan mimbar itu di sebelah tangan kanannya imam. Mihrab. Nah, kayak gini sunan hukum. Jadi jangan sampai mimbarnya di sini, imamnya di sana. Jangan, makruh hukumnya. Fa ilam yakun mimbar.
Apabila mimbar nggak ada, ustuhibba ayaqif ala maudin alin, maka kondisikan sunnah hukumnya berkhutbah di tempat yang agak tinggi. Fa ilam yakun, apabila tempatnya nggak ada, fa ila khasyatin wa nahwiya, maka berkhutbahlah di atas di atas pepohonan kayu. Iya, dulu Rasulullah sebelum dibikinin mimbar, khutbahnya di atas akar-akar pohon korma itu. Makanya ada tuh, dan diabadikan kormanya itu, pohon korma, pelepah korma yang itu. Ketika Rasulullah dibikinin mimbar, nggak dipakai lagi, nangis pohon kormanya itu. Makanya sunnah kalau mimbar itu terbuat dari kayu, karena memang sejarahnya Nabi kalau mimbar di atas kayu. Iki memimbar jasing keramik. Ya orang apa juga sih, tapi bagusnya mesin kayu, ngikutin sunnah Nabi. Ini kan dalilnya tuh. Apabila nggak ada mimbar, cari tempat yang tinggi. Tempat tinggi nggak ada, cari di atas kekayuan, ila khosyatin gitu. Sunnah hukumnya. Makanya sunnah kalau bikin mimbar sing kayu aja, sing batu bata atau keramik jangan. Mana dalil hadisnya? Dalil hadisnya adalah hadis rawahul Bukhari. Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu ila jid'in ya qabla ittikhadil mimbar. Rasulullah itu sebelum mimbar dibikinin oleh sahabat, Rasulullah itu selalu khutbah ya, selalu khutbahnya di atas kayuan pohon korma. Terus kayak oyod-oyode agak tinggi dicekel ke Rasulullah. Ada pohon korma kayu. Jadi sunnah itu ya betul kalau atau khutbah itu di mimbarnya terbuat dari kayu. Nah, kemudian apalagi kesunahannya? Al-i'timadu ala saifin. Dua, kesunahan adalah hendaklah sang khotib memegang saif, pedang. Saif itu kan pedang. Yusanu ayyatamidal khatib ala qaus. Sunnah hukumnya khotib memegang apa tuh namanya, panah, busur panah. Boleh juga sih ngogolok Ciomas itu. Mana abah Kang Ustaz Kajuti? Ngaji nggak? Ngaji. Bulok Ciomas dua udah belum? Apa-apa. Dulu make busur panah itu. Ya. Ada yang pakai pedang, saifin, au aso atau tongkat. Nah, kita sekarang pakai tongkat. Pakai tongkat. Jadi jangan sampai abad tamir masjid khutbah Jumat tongkat teh makruh hukumnya. Men lah ninggali kemakruhan Nabi, bener nggak? Berang dalilnya kenen ya. Kok orang nggak tongkat, bengen mah zaman perang. Nabi pakai itu, sekarang nggak ada perang lagi, nggak usah katanya. Bukan masalah itunya, kita nyontoh perbuatan Nabi sudah khutbah itu anak cecekelan, pedang, busur panah, tongkat, aso di sini kalimatnya aso itu tongkat. Nah kadang-kadang ngambil kesunahan juga tamir masjid kun, tongkatnya dilancipi kayak pedang. Itu gabungan sebenarnya kan. Itu agak lancip agak pedang kayak konon. Bengen mah awa ikun bengen mah kayak pedang beneran lancip. Iya lancip. Wadi ada musuh langsung ditumbak korek gitu. Kan go ya. Tuh. Iya kok. Terus al-nahwiha biyadihil yusra, dipegang di tangan kiri. Jadi khotib ya, kalau jadi khotib itu jangan tongkatnya di sebelah kanan. Wong jadi khotib jadi cekel kanan kenen, makruh hukumnya. Rupanya ngajinya nyelender ning tembok. Makruh, jangan dipegang tangan kanan, makruh tangan kiri. Kenapa? Nabi berbuat demikian. Li'anna dzalik amkana lahu. Karena kalau tongkat itu di kiri, ini menjadi kondisinya enak, tenang. Sang khotib itu tenang. Atau dipegang, atau kalau ini pokoknya dipegang aja. Khotib ngembil sing muroki Bilal ini naik, barang wis dicekel, disemperin di tembok. Makruman, aduh, ana bae sik mau khotib gon. Wis tekane terlambat,
Wis deg-degan takmir masjid, amplop mah wis dilem kan. Deg-degan takmir masjid bae, per jantung. Orang nyekel tongkat jadi lende bening tembok. Aduh ya Allah. Ya, itu ya. Tuh khotib itu begitu. Sunnah juga sing arane khotib itu ada ya. Jangan banyak gerak. Nah, perintahnya itu. Wala yuharrik. Sang khotib itu jangan banyak gerak. Makanya kalau jadi khotib itu jangan kayak wong ceramah. Saudara-saudara yang kami hormati. Ya. Gitu kan? Maulud Nabi adalah bid'ah dolalah. Kalau dolalah masuk neraka, Allahu Akbar katanya. Ini demo apa jadi khotib kin? Aduh, pusing. Bahasanya itu adalah jangan bergerak ya. Jangan bergerak itu yang namanya tangan itu ya. Bahkan tangan itu ya supaya megangin tongkat itu supaya jangan gerak gitu loh. Jangan gerak. Dan tangan kanannya itu konsentrasi ngano apa tuh tek. Itu. Jadi jangan kayak ceramah tanpa tek. Jangan barang salah. Ayatnya bacanya salah, umpama ya. Enggak disebutin batal nanti sholatnya gara-gara Quran yang enggak benar kan gitu. Jadi udah ya, jangan banyak gerak ya kalau jadi khotib ya. Ada nggak yang gini-gini? Nggak ada lah ya, di sini masa ada gitu. Nggak boleh, jangan banyak gerak ya. Jadi pakai tongkat itu sunnah tuh, sunnah khutbah. 2 ya. Yang nomor 3 assalam, salam. Salam yusannu lil imam, assalam ala nas marotain. Salam itu nguluk salam tuh 2 sunnahnya. 1 inda dukhulul masjid, ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid hari Jumat, salam. Assalamualaikum, sunnah hukum. Barang deke pertama kali assalamualaikum, Allah. Sekarang bagaimana kalau nggak ada orang, tetap salam. Assalamualaikum, malaikat yang menjawab waalaikumsalam. Kenapa? Malaikat itu di hari Jumat setelah fajar itu terbit, ada 2 malaikat yang duduk di depan pintu masjid. Ngapain tugasnya? Nyatetin orang-orang siapa yang pertama kali datang ke masjid. 2 malaikat itu akan menulis di buku tulisannya sampai khotib naik mimbar. Men khotib wis naik mimbar ditutup pintu ini nih buku nekun karo malaikat. Iya catatan nekun. Wah, luar biasa ya. Nah, nanti di sini ada. Jadi uluk salam, itu salam pertama. Salam yang kedua adalah ketika idza sa'ida 'alal mimbar. Ketika kita naik mimbar dia khotibkan, salam itu salam kedua. Itu hukumnya sunnah. Jadi salam itu hukumnya sunnah ya. Karena idza sa'idal mimbar yaumil jum'ah wastaqbalan nas. Jaja'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza sa'idal mimbar yaumil jum'ah. Nabi itu kalau hari Jumat jadi khotib, beliau naiklah mimbar. Wastaqbalan nas, dia menghadapi manusia. Naik hadap manusia kan? Wastaqbalan nas, dia menghadap manusia. Kemudian qala assalamualaikum warahmatullah, kemudian Nabi uluk salam. Wali anna istadbarun nas fi su'udi fa idza aqbala alaihim yusallima. Jadi inilah dalil, enggak apa-apa memang ada kesunahan zikir apapun yang ngadap kiblat, sunnah hukumnya. Kata zikir ngadap kiblat. Tapi ini juga dalil. Kalau untuk sang pemateri zikirnya enggak boleh, enggak apa-apa ngadepin jamaah. Hukumnya enggak apa-apa. Seperti mana? Kalau mau ceramah, mau khutbah, kan sunnahnya juga kan khutbah itu perbuatan baik yang ngadap kiblat kan, tapi Rasulullah ngadap jamaah. Kalau umpama ceramahnya ditetapkan ngadap kiblat kan repot. Dok ceramah Haji Jainul barang ceramah ngadap kana, wongnya sedengar wong kana. Gitu kan, ini dalilnya itu ya. Mimpin zikir ngaji gini, ngaji kan bagusnya ngadap kiblat kan.
Dan dulu dalam kitab Ta'lim itu menjadi syarat ilmu barokah itu cari ilmunya itu ketika ngaji ngadep Nah, tapi untuk ini kiai ketika ngajar yang ngadep jamaah, jangan ngadep kiblat. Kalau abah sekarang jinul ngadep kiblat gimana coba? Nggak tahu kan kita gerik-gerik jamaahnya bagaimana, nggak paham. Nah, gitu ya. Ini dalilnya, dalil hadis nabinya boleh kita nggak ngadep kiblat ketika ceramah, ketika mimpin zikir, nggak apa-apa. Kemudian apa lagi? Kesunahan berikutnya adalah raf'us saut. Kalau jadi khatib itu suaranya ditinggikan. Aja kayak wong Assalamualaikum, jangan yang tinggi, yang jelas. Assalamualaikum, ya gitu ya, jelas. Raf'us saut. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba yaumul jum'ah wa qad ala sautuh. Nabi itu kalau lagi khutbah wa qad ala sautuh, suaranya tinggi, nyaring suaranya. Wastadda ghadabu, dan semangatnya itu luar biasa. Kenapa? Li'anna dzalik ablaghu fil i'lan. Karena hal semacam itu memang kondisinya bagus untuk supaya iklannya itu, pembenaran itu bagus. Kemudian apalagi kesunahan berikutnya adalah fasahatul khutbah. Kalau khutbah itu yang fasih, yang jelas, yang tegas, ya itu kalau khutbah sunnah hukumnya. Kemudian apalagi qasrul khutbah. Kalau bisa khutbahnya yustahabu taksirul khutbah, disunahkan memendekkan khutbah, ya binisbati ila shalah, yang disesuaikan dengan sholatnya. Jadi kalau khutbah itu jangan panjang-panjang. Khutbah Jumat setengah jam, panjanglah. Kenapa? Kata Nabi, perintah Nabi. Siapa? An Utsman, rawa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya qisara khutbatir rajuli sunnatun min fiqhihi batilu as-shalah faqsiru al-khutbah. Ya, pendeknya khutbah seseorang khatib itu menandakan dalamnya dia dalam memahami ilmu agama. Man ana uang jadi khatib dua wadawa, berarti agamanya kurang dalam nih. Jadi kalau orang paham fikih, paham agama itu, lihat aja khatibnya. Berang khatibkan dua wa. Nah, gitu. Jadi kalau khatibnya itu dia sebentar, nggak panjang-panjang, 15 menit, itu menunjukkan kedalaman dalam memahami agama. Sehingga kata Nabi, fa'atilus sholat, panjangkan sholatnya ketika jadi sholat sing dawa ayat-ayatnya maksudnya, ya jangan kulhu ya, kecuali memang dalam kasus tertentu, waduh ada orang sakit jamaahnya, udah kulhu nggak apa-apa. Tapi kalau normal mah yang panjang ayatnya, waksirul khutbahnya tolong diringkes, dipendekin, jangan dipanjang-panjangin. Jangan beda ya, masjid ini ngasih amplop 300, masjid sana ngasih amplop 100, sing 300 tak dawani belah, sing 100 tak pendeki belah gitu. Jangan ya. Sama dengan kori juga mengaji, duit amplopnya gede, 2 wadah hampir sejaman, amplopnya semit, 15 menit baik. Gitu. Penceramah sama enggak gitu? Ada enggak ustadznya? Kalau dulu ustadz terutama ya, kalau suatu hari ceramah di mana enggak dikasih amplop, itu kayak mana? Nyesel nggak? Hah? Cuma ngilu bayati ya. Ya Allah, panitia ini mengganggu keikhlasan saya. Panitia ini, kalau pernah ngasih pengajian di bank, iya narane bank syariah, barang syariah.
baliknya dikasih amplop panjang itu, kayak itu yang isi itu panjang warna coklat itu. Wis ning ati mah wakeh kin pasti. Barang tak buka ning omah isinya cuman brosur. Kula priwen? Ya alhamdulillah rezekinya semene guys. Aduh, apa salah apa orang ya? Wallahu alam bisawab. Kok isinya brosur? Apa diambil ke orang panitiane? Wallahu alam bisawab iku. Yang penting kalau orang telepon sing ngundang orang telepon biasa bae. Bang lo, ada tempat ndokon duit. Ya, ngisi ceramah hampir sejam setengah kan ada dialog kajian Ramadan, balik dina amplop sing gede kan, ya. Wih, alhamdulillah jangan ning mobil mah wakeh kayaknya. Barang dibuka di sini brosur apa itu? Brosur ini suruh masuk apa tuh kalau ada mobil bayar dan itu apa namanya? Asuransi pendidikan tebal-tebal emang gitu. Emang ngilu sih ya sebet-sebet. Itu salah panitia sebenarnya. Itu mengganggu keikhlasan ustadz itu. Tolong panitia ya. Terus terang bae mun order duit terus terang. Maaf abah panitianya, ya Allah cari duitnya payah abah. Pria jadi nong. Ya udah nggak apa gitu. Terus terang tapi aja nih Ustaz ini amplop 2 amplopnya gede isinya brosur. Allah ya Allah. 5 kali pernah abah begitu tuh. Emosi sebenarnya mah. aduh ya Rabbi ya enggak gua ini keikhlasan ya Allah ya Rabbi. Sebenarnya Jinul mah enggak kayak gitu, enggak. Iya, apa sekarang tuh kok jarang orang ngundang Jinul ya? Apa gara-gara udah profesor apa ngeneh payah apa katanya? Duit. Padahal naudzubillah min dzalik kan gitu ya saja. Dakwah mah jangan dibendelin gitulah, bismillah aja. Iya nggak usah duit enggak. Jadi abah-abah kalau ngundang Jinul jangan dipikirin begitu ya. Ikhlas ini mah bener be. Nggak usah kayak gini. Nggak usah. Yang penting jangan ganggu keikhlasan aja. Aduh ya Allah ya Rabbi. Angka guyon ini mah goyannya. Nah ya jadi itu ya. Jadi harus khutbah itu adalah pendek, jangan panjang-panjang khutbah itu ya. Jangan panjang-panjang. Kemudian ada yang dimakruhkan, makruhatul khutbah. Ada yang dimakruhkan. Yukrahu fil khutbah asya minha ma yaf'alu ba'dul khutbah min jakki bis sayf ala darajatil mimbar bis su'udi. Salah satu kemakruhan yang sering dibikin oleh sang khotib-khotib, kata ulama di sini, yaitu menghentakkan tongkatnya di tangganya mimbar. Dek kenen, makruh itu hukumnya. Wahada batil, itu perbuatan batil. La aslalahu, tidak ada dalil. Wa bid'atun qabihatun, termasuk bid'ah yang qabih. Ya, bid'ah yang sering ada nggak yang mantek ini? Ada. Waduh, makruh itu bang, nggak boleh. Kenapa saya suka mantekin mimbar itu? Rupanya amplopnya semit. ngene isyarat ning takmir, galau rupanya lagi galau. Jangan ya, makruh hukumnya itu, makruh. Min jakki bis sayf ala darajil mimbar, menghentakkan ya apa tongkat apa di tangganya mimbar, itu enggak boleh, baik itu dengan sayf maupun birijil atau dengan kaki, enggak boleh hukumnya, makruh hukumnya, batil wa bid'atun qabihah.
Ya, nggak boleh ngelakuin itu, ngelakuin apa. Terus wa min ad-du'a idza intaha su'uduhu qabla julus. Ya, khatib itu ya berdoa setelah selesainya khutbah tadi. Nah, ketika khatib itu melakukan khutbah yang kedua, kan ada doa itu. Lamaghfir lil muslimin wal muslimat wal ajad kenen. Jangan. Pokoknya khatib itu khusyuk aja dalam berdoa tersebut. Ya, baca aja, jangan doanya diangkat tapi di ini aja. Apa itu ngehusyuin aja teks daripada doa yang dipanjatkan tadi. Kemudian juga termasuk kemakruhan adalah iltifat bil khutbah. Kalau khutbah jangan sering noleh-noleh. Lagi khutbah jangan pandangannya ke atas titik gitu ya. Harus khutib itu makruh hukumnya, suka noleh-noleh ketika khutbah itu. Wa minha ya nggak boleh ya. Kemudian termasuk kemakruhan juga adalah bisyabil qabihah. Artinya berpakaian yang kurang patut. Pakaian kurang patut tuh banyak tafsir. Bisa juga ketika khotib make kaos pendek, lagi khotib nggak kaos, gitu kan? Jangan, hukumnya makruh itu. Kalau khotib make kopiah, jangan sampai ketika khotib nggak make kopiah, ya nggak make sorban, harus make sorban. Hukumnya sunnah. Ya. Terus di sini assalam udah termasuk hayat. Bentar tadi. Lebsil siap udah tadi ya. Kemudian apalagi ketika sunnah hayatnya itu adalah at-tabkir ilal masjid. Nih tadi khutbah udah selesai ya. Sekarang nerusin kesunahan Jumat tadi. Adab tadi. At-tabkir ilal masjid, kalau pergi ke masjid pagi-pagi banget gitu. Yustahabu ayukabbir bidhihabi ilal masjid. Lungane masjid kan kalau bisa pagi-pagi. Jam 7 bagus. Insyaallah uang kan. Jam 7, jam 8, jam 9 aja jam 12 kurang 5 menit. Kenapa? Lima ruwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena ada hadis Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iktasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi di hari Jumat ya. Summa roha ila sa'atil ula, maka dia pergi pada jam yang pertama. Faka'annama qarraba badanatan, maka dia mendapatkan pahala sama dia berkurban 1 onta. Man abah lungani masjid, abah itu berada pada orang yang pertama kali, nggak ada siapa-siapa kecuali abah. Itu abah dapat pahalanya seperti abah berkurban 1 onta. Ya. Wa man roha fis sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqaratan. Kalau dia pergi ke masjidnya ya pada jam kedua, artinya dia orang kedua, maka dia dapat pahala sama dengan pahala berkurban 1 sapi. 1 sapi. Waman roha fis saati salisah, dia menjadi orang ketiga datang ke masjid, fakaan nama qarraba kabshan, dia seperti ya pahalanya kurban 1 kambing akrona, yang kambing paling bagus kena ada sungunya tadi. Ya, waman roha fis saati rabi, dia datang orang keempat, fakaan nama qarraba dajajah, maka dapat pahala seperti pahalanya apa itu ayam jago, ayam. Ini orang keberapa ayam nih? Orang keempat.
Wa man roha fi sa'atil khamis, dia datang uang kelima deh ke teka. Maka nama qoroba baydotan, seperti uang sedekah endong siji. Kayak telur. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'un dzikr. Ya. Nah, ketika itu imam masuk, artinya imam kan sunahnya masuk ke masjid itu akhir. Apabila ada orang ya yang masuk masjidnya sama-sama imam, wis kun ora oleh endog, ora oleh ayam, ora oleh sapi, wis biasa baik mah. Kelas biasa katanya. Nah, kalau umpama imam sudah masuk, berarti kan tanda khutbah mau dimulai, Jumatan mau dimulai itu. Apa tuh? Hadaratil malaika yastami'una dzikr. Malaikat banyak yang hadir di masjid itu mendengarkan zikir-zikir yang dialunkan oleh jamaah tadi. Makanya sunnah ya, bagi abah yang hadir di masjid itu selalu zikir, baca sholawat gitu. Karena ada malaikat yang mendengarkan. Kan isin sih bah didengarin malaikat. Isin lah, turun baik, isin ya. Jangan sampai kondisikan kalau pergi ke masjid jangan tidur gitu loh. Kayak mana coba caranya supaya jangan tidur? Hah? Ngopi lah ya, ibu-ibunya seneng. Berarti ini tugas ibu-ibu dong. Ibu-ibu bikin kopinya yang enak. Kopi yang enak tuh bagaimana? Bikin kopinya udah jadi kopi, terus di ini abah lidah apa itu? Di ini dikelotok, direbus lagi. Itu kopi yang paling enak. Nah, gitu. Nah, ya, bikin kopi sama suami itu harus yang enak, biar jadi kenangan. Benar ya? Sehingga kalau kenangan laki ini adoh, kangen karo kopi Arabi kula. Kan kanan. Iki mau wis gawe kopi nih ya Allah. Kopi ini kan sing turun ning bawah ngambang kabeh kan. Ngambang bre iki ora pahit, ora manis. Wih, Allah bentuk pokoknya. Jangan bikin yang sama suami itu ada kenangan. Bikin ini loh, bikin masakan yang suami itu bikin kangen. Pokoknya ibu-ibu urusin wong lanang mah urusin ini weteng karo ning sor weteng be wis kono. Iku beres, pasti beres lakine. Bener kan nih bapak-bapak? Bener. Bagi ibu-ibu kiamat. Aduh ya Allah. Iya. Wetenge iki be kenangan orang bakal ya. Nah gitu ya, itu hebatnya hari Jumat. Itu kesunahan-kesunahnya at-tabkir, pergi ke masjidnya pagi-pagi. Pahalanya tadi ada onta, ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada telur. Kalau udah lewat orang 6 ke atas, udah itu dikit pahalanya. Kemudian adalah kesunahan berikutnya adalah sholatu rak'atai 'inda dukhulil masjid. Salat 2 rakaat ketika masuk masjid. Namanya salat tahiyatul masjid. Tapi salatnya orang-orang sufi, Syekh Abdul Qadir Jilani ya, Imam Ghazali, salat tahiyatul masjid itu bukan 2. Syekh Abdul Qadir 20 rakaat. Iya, 20 rakaat. Salat tahiyatul masjid itu 20 rakaat. Minimal kata ulama-ulama sufi, jangan kerjakan sholat tahiyatul masjid cuma 2, minimal 4 rakaat. 4 rakaat. 4 rakaatnya 1 salam. Itu yang paling hebat juga. Dan diamalkan oleh ulama-ulama sufi. Sholat tahiyatul masjid 4 rakaat itu. 4 rakaat 1 salam. Usolli sunnatan. Ya, usolli sunnatan. Tahiyatul masjid rakaat arba'a rakaatin mustaqbilatul adzan Allahu akbar. Salat tahiyatul masjid 4 rakaat Allahu akbar. 4 rakaat. Pengen hebat ulama sufi mah rakaat pertama kulhu 50,
rakaat kedua kulhu 50, rakaat ketiga kulhu 50, rakaat keempat kulhu 50. Berarti kumat tekan harus jam 7. Mentekan jam tengah 12 mah tinggalan deh. Maksud wong sufi kian ulama sufi supaya kita ya datang ke masjidnya sifatnya tabkir pagi-pagi, sehingga rakaat pertama baca kulhu 50-nya mampu, rakaat keduanya mampu lah, paling dia setengah jam sholat kayak gitu kan. Baru khususnya ini diperuntukkan bagi orang yang memiliki usahanya supaya cepat sukses. Jangan tinggal tahiyatul masjidnya minimal 4 rakaat, ngambil barokahnya, keberkahan hari Jumat ya. Umpama usahanya kau lagi sepi, usahanya lagi ini, coba dawamkan sholat tahiyatul masjidnya 4 rakaat mulai sekarang, atau sampai 20 rakaat ya. Kulhunya 50, berani orang kan ke ya. Jadi sunnah hukumnya sholat tahiyatul masjid. Kemudian apalagi ad-danu minal imam, yustahabu ayyadu wal musalli minal imam. Kalau sholat Jumat itu tolong sih kalau bisa mah sholat itu dekat imam. Maksud dekat imam itu dekat yang imam atau yang khutbah. Artinya sop awal aja. Sop awal tuh luar biasa pahalanya. Litahsili fadilati taqaddum bis sufufi, supaya mendapatkan fadilah yang namanya sop di awal ketika sholat. Gitu. Sholatnya di awal, bukan di awal tuh miliknya para kiai, para ustadz. Enggak apa, abah juga enggak apa-apa. Tapi kalau abahnya takut, kalau di sini kan takut imamnya batal, kok ganti ini kan repot juga kan. Wes nih pojokan bahaya, pojokan. Nih pojokan bah. Ini kayak mau jadi badalan imam kan. Sunnah hukum ya, ning sok awal. Aja ini kadang-kadang ada kiai di depan isin kabeh orang nih. Di depan ke apa-apa. Ya. Nah, itu di depan. Hukumnya sunnah, sholat dekat imam, tahiyatul masjid tadi. Ini apa sudah, terus apalagi kesunahannya? Al insatu lil khutbah idza badal imam bil khutbah wa istahabul insatu listima'il khutbah. Ini bahasanya imam-imam aja, karena begini, khutbah itu pasti jadi langsung yang khotib langsung jadi imam kalau zaman dulu mah ya. Kalau sekarang kan beda-beda ya. Ya bagi-bagi rezeki lah ya. Gitu ya. Nah kan tuh ngedengerin khutbah itu sunnah hukumnya, listimail khutbah. Karena pahala ngedengerin khutbah itu luar biasa. Pokoknya bapak-bapak tolong usahakan ketika hari Jumat jangan tidur gitu loh di masjid, kemana pokoknya. Karena situ lumbung pahala. Ya, lumbung pahala. Tadi malaikat tadi ngedengerin apa zikirnya kan, ketika khotib naik mimbar kan gitu. Kalau kita tidur kan ini, yang kedua juga pahala ngedengerin khutbah juga pahala gitu ya. Nah itu kemudian apa adabnya? Berikutnya adabnya adalah at-tasadduq mimman tarkal jum'ah. Kalau ada orang yang ninggalin sholat Jum'ah, ya sedekah dia. Wa istahabu liman tarkal Jum'ah bila udrin ayatasaddaqo bidinarin au binisbi dinar. Kalau ada saudara kita yang ninggalin sholat Jumat, maka dia sunnah hukumnya sodakoh dengan dinar. Dinar kepingan emas 5 juta lah kata 1 dinar. Makanya aja ninggalin sholat Jumat, makanya abot ikin dinarkin ya. Kemudian kesunahan berikutnya adalah al-iksaru min fi'lil khair,
perbanyaklah ya, melakukan kebaikan di malam Jumat atau hari Jumat ya. Tadi baca surat Al-Kahfi juga udah dijelaskan kemarin, ngebaca, banyakin baca salat kepada Rasulullah, itu sunnah juga di hari Jumat gitu ya. Kemudian al-masyu bisakinatin, berjalan ke masjid dengan penuh khusyuk, masyian in qadara, kalau bisa mah ke masjid deh masyian in qadara, melaku aja nggo motor kalau mampu. Sunnah hukumnya berjalan menuju masjid. Kalau ya berjalan, jangan nggo motor ya. Kalau umpama di sini apa ada masjid sana itu ya, ukuran setengah kilo, melaku baik kok, mau melaku sehat badannya. Sunnah berjalan kaki itu sunnah ke masjid, jangan pakai kendaraan. Nah kemudian di sini terusinnya, wastahabul insatu. Nah di sini juga sama, disunahkan berdiam dengan khusyuk ketika khutbah berlangsung ya, fi waqtil khutbah, kecuali wa yustasna minal insati umurun madhkuratun fil mutawwilat. Apa itu? Kecuali ada perkara-perkara, kejadian-kejadian satu ya, kejadian kita mengingatkan orang buta yang mau masuk sumur. Ketika soal ini ya, mungkin ini dulu jumatannya di agak padang pasir mungkin ya, masjid padang pasir. Orang lagi dodok di masjid, anu orang buta kayaknya al manjing selokan, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Yang kedua, contohnya di sini. Betul. Waman dabba ilai aqrabun masalan, orang yang mau ada kala jengking mau nyengat, boleh gitu. Anak ada jengking, kang, ada kala jengking. Apa ada ular apa gitu kan? Ya. Ingetin di situ ya, nggak apa-apa itu mah. Tapi kalau enggak, sunnahnya al-insat, diam, khusyuk, dengarkan, itu hukumnya sunnah. Wa man dakhalal masjida wal imam yakhtub shalla rak'atain khafifatain summa yajlisu. Siapa orang masuk masjid, ada orang masuk masjid, wal imam, sedangkan imam itu sedang naik mimbar ya, wal imam sedang khutbah, shalla rak'atain khafifatain, maka tetap orang yang baru masuk masjid itu sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, nggak apa-apa. Kecuali orang yang sudah masuk masjid, uang ning manjing masjid, dodok deke barang dodok, imamnya lagi khutbah, tangi mau sholat, entah sholat hajat, haram hukumnya, nggak boleh. Ini mah kasusnya ketika ada orang baru masuk masjid, jangan duduk, tetap dia sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid, jangan duduk, malah makruh hukumnya. Tapi kalau ada orang sudah duduknya lama di masjid, khotib lagi naik mimbar khutbah, dia bangun sholat hajat, sholat apa, istikharah, sholat hajat umpama, nggak apa-apa. Apa hukumnya? Nggak boleh hukumnya kalau dia sudah lama di masjid. Kan wa ta'birul musannif bidakhala yubhimu anal hadir yusna salat rak'atai sawa'un salat salatul jum'ah amla wala yajharu min hadal mabhum anna fi'lahuma haramun. Tuh ada yang mengharamkan, ada yang malah hukumnya adalah ada yang mengharamkan. Makanya kalau di Mekah, coba jadi Mekah, kalau mimbar kita kan sholat Jumat tuh baru nyampe mimbar udah naik kita sholat, sebenarnya madzhab Syafi'i boleh kan, tapi di sana suruh duduk, suruh khotibnya duduk karena madzhabnya Hambali. Kata Syafi'i nggak apa-apa karena kita baru datang. Tapi kalau kasusnya sudah lama duduk, nah di sini diharamkan mal. Bahkan Syekh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya Syarh Muhadzab sharraha bil hurumah, beliau mengharamkan kalau kita sudah duduk di masjid
Ya, si khatib naik mimbar lagi khutbah, kita bangun lagi dari duduk melakukan sholat sunnah, haram hukumnya, nggak boleh. Jadi bagaimana? Dengerin, karena waktu itu adalah tempat untuk mendengarkan khutbah. Makanya hebat ngedengerin itu, pahalanya khutbah itu ini. Maka jangan tidur. Usahakan ya jangan tidur ya. Jangan tidur. Wallahu a'lam bishawab.